Pemirsa, angka golput dalam gelaran Pilkada Jakarta 2024 tercatat masih sangat tinggi. Berdasarkan laporan KPU Provinsi Jakarta, tingkat partisipasi pemilih selama proses pencoblosan pada Rabu lalu berada di angka 50% sampai 60%. Artinya, angka golput bisa mencapai 40 sampai 50% dari total daftar pemilih tetap sebanyak 8,2 juta orang. Kendati demikian, ini merupakan data sementara karena proses rekapitulasi suara masih terus dilakukan. Sebagai perbandingan, dalam pilkada sebelumnya, rata-rata partisipasi pemilih berkisar 65% sampai 70%. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana proses rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilkada 2024 di Jakarta, sudah ada rekan Yulinda yang akan mengabarkan secara langsung dari kantor KPU Jakarta. Bagaimana dengan proses rekapitulasi saat ini? Yulinda, silakan. Ya, selamat petang Aditya, Kenana dan juga pemirsa. Betul sekali, hari ini yaitu hari kedua rekapitulasi suara oleh KPU DKI Jakarta untuk Pilgub DKI Jakarta sendiri ini masih dalam proses. Di mana proses ini memang masih berlangsung di tingkat kecamatan yang akan berlanjut begitu di tingkat selanjutnya seperti kabupaten kota hingga pada tingkatan akhir. Karena untuk from C1 KWK ini yang diperoleh dari 14.835 TPS yang tersebar di 5 kota dan 1 kepulauan di DKI Jakarta, ini masih berlangsung di kecamatan secara berjenjang. Total ada 44 kecamatan di DKI Jakarta, yang mana rekapitulasi di tingkat kecamatan ini akan berlangsung ataupun sudah berlangsung per tanggal 28 kemarin hingga tanggal 2 Desember mendatang. Kemudian juga akan dilanjutkan oleh perhitungan suara di tingkat kabupaten dan kota. Adapun beberapa kecamatan yang memang sudah melakukan rekapitulasi, diantaranya beberapa kecamatan yang tersebar di Jakarta Pusat, diantaranya ada Kecamatan Gambir, Tanah Abang, Kemayoran dan lain sebagainya. Kemudian juga di Jakarta Utara ada Kecamatan Koja, Penjaringan dan lain sebagainya. Sementara jika kita berbicara mengenai hasil quick count dari beberapa lembaga survei yang ada di Jakarta, ini memang menunjukkan sementara diungguli oleh pasangan calon gubernur nomor urut 3 yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Ini suara ataupun kisaran suaranya dari 5 lembaga survei ini bisa dilihat suaranya yaitu 49 hingga 57%. Namun ini bukanlah hasil final pemirsa, melainkan masyarakat juga diimbau untuk tetap menunggu hasil final yang dikeluarkan oleh KPU DKI Jakarta mengenai siapa pemenang ataupun siapa yang akan melanjutkan menjadi gubernur DKI Jakarta itu sendiri. Adapun juga salah satu polemik adu kemenangan di antara paslon ini ada dikabarkan ataupun disampaikan oleh paslon nomor urut 3 Pramono dan Rano Karno ini meyakini bahwa Pilkada DKI Jakarta ini akan berlangsung selama 1 putaran, melainkan ini berbeda dengan paslon nomor urut 1 yaitu Ridwan Kamil dan Suswono. Ini menyatakan bahwa dirinya optimis Pilkada Jakarta ini akan berlangsung selama 2 putaran. Namun pemirsa, bahwa mengacu pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi di Jakarta ini memiliki memiliki aturan khusus dalam pilkada, diantaranya hanya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memiliki suara 50% plus 1% ini yang dianggap menang ataupun dianggap resmi dalam pilkada 1 putaran. Kemudian apa yang akan terjadi jika 2 putaran ataupun terjadinya pemilihan ulang begitu sesuai keputusan KPU DKI Jakarta nomor 29 tahun 2024 ini timelinenya, jika memang nantinya pilkada ini akan berlanjut ke 2 putaran, ini akan ada beberapa tahap, yaitu pertama penetapan pemilihan pada tanggal 7 Januari 2025, begitupun dilanjut oleh kampanye dari tanggal 2 hingga tanggal 22 Februari 2025, dilanjutkan di masa tenang pada tanggal 23 hingga tanggal 25 Februari 2025, dan rekapitulasi pada tanggal 26 Februari hingga pada tanggal 17 Maret 2025. Namun kita juga masih terus bersama-sama menantikan proses begitu dari KPU DKI Jakarta untuk menyampaikan apakah ini memang nantinya hasilnya akan 1 ataupun 2 putaran. Sementara Ken, Ana dan Aditya kembali ke Anda di studio.